warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Media Fisika channel YouTube Media Novika. Video ini dibuat untuk mempermudah kalian memahami materi IPA baik secara tatap muka maupun secara online atau daring. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe video kami untuk mengetahui video yang terbaru. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tata surya, yaitu materi kelas 7 semester genap atau materi terakhir kita di kelas 7. Kompetensi dasar KD 3.11 menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Indikator pencapaian kompetensi ada dua, yaitu mengidentifikasi komponen penyusun tata surya dan menganalisis karakteristik komponen penyusun tata surya. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, melalui pengamatan video ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi komponen tata surya dengan benar. Dan melalui soal-soal, diharapkan peserta didik dapat menganalisis karakteristik komponen penyusun tata surya dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan salah satu gambar yang sempat diabadikan oleh teman saya, yaitu pada tanggal 26 Mei kemarin, tahun 2021 telah terjadi gerhana bulan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan gerhana bulan ini terjadi? Apakah karena bulannya dimakan naga? Oke, kalian juga bisa memperhatikan video berikut ini. Sebagai motivasi, berikut adalah animasi dari pergerakan benda-benda langit. Benda-benda yang ada di tata surya kita. Manusia berada pada salah satu planet yang mengelilingi matahari, yaitu bumi. Di sebelah manakah bumi kita di antara benda-benda langit ini? Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai tata surya. Tata surya kita termasuk dalam salah satu galaksi yang ada di alam semesta, yaitu galaksi Bima Sakti atau disebut Milky Way. Anggota penyusun tata surya kita ada matahari, planet, planet kerdil, dan benda langit selain planet, antara lain asteroid, meteoroid, komet, dan satelit. Jika dijabarkan, maka komponen penyusun tata surya yang pertama ada matahari, yang kedua ada planet, kemudian yang ketiga adalah asteroid, yang keempat adalah komet, yang kelima ada meteoroid, dan yang keenam ada satelit. Kita kupas satu persatu mulai dari matahari. Seperti yang kita ketahui, matahari merupakan benda alam yang sangat bermanfaat bagi manusia di bumi. Apa sih matahari itu? Ya, matahari merupakan salah satu bintang karena ia mampu memancarkan cahaya sendiri sekaligus sebagai pusat tata surya. Diameternya sekitar 109 kali diameter bumi dan gravitasinya sangat besar sehingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilinginya. Masanya mewakili kurang lebih 99% dari massa total tata surya. Penyusun matahari sebanyak 3/4 adalah hidrogen, sedangkan sisanya didominasi oleh helium. Struktur matahari dibagi menjadi 4, yaitu inti matahari berada paling dalam. Di inti matahari ini terdapat reaksi fusi nuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Bagian lebih luarnya adalah fotosfer. Fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin. Bagian lebih luarnya lagi adalah kromosfer. Suhunya sekitar 4500 Kelvin. Adapun bagian terluar dari matahari adalah korona. Korona ini terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total.
setelah matahari adalah planet. Planet tidak mampu memancarkan cahaya sendiri. Planet yang ada di tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian bersama-sama dengan planet mengelilingi matahari ada asteroid dan komet. Pengelompokan planet. Jika bumi sebagai pembatasnya, planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior merupakan planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yaitu ada Merkurius dan Venus. Planet superior merupakan planet-planet yang orbitnya lebih jauh daripada orbit bumi, yaitu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan berikutnya adalah asteroid sebagai pembatas. Terdapat planet dalam, merupakan planet-planet yang orbitnya berada di sebelah dalam asteroid. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang garis edar atau orbitnya berada di luar asteroid. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial jika komposisi dan penyusunnya sama dengan bumi. Ada pula planet Jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran yang sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Merkurius. Kalian bisa lihat gambarnya. Merkurius merupakan planet terkecil sekaligus planet yang terdekat dari matahari. Revolusinya sekitar 87 hari. Venus merupakan planet yang kedua. Venus mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Venus sendiri karakteristiknya bergurun, kering, dan dilengkapi oleh batuan vulkanik. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi sering disebut sebagai dunia atau planet biru. Bumi merupakan planet yang ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Planet yang keempat adalah Mars. Mars memiliki jari-jari setengah dari jari-jari bumi. Planet berikutnya adalah Jupiter. Jupiter adalah planet yang terbesar dalam tata surya. Jaraknya dari matahari sekitar 778,55 juta kilometer. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus tampak dilengkapi oleh cincin. Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas yang memiliki radius rata-rata 9 kali bumi. Cincinnya terdiri atas partikel es, puing-puing batu, dan debu. Setidaknya terdapat 82 satelit alami yang mengorbit Saturnus. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Komposisi Uranus serupa dengan Neptunus. Keduanya sama-sama berupa raksasa gas, tapi berukuran lebih kecil daripada Jupiter dan Saturnus. Planet yang terakhir, Neptunus.
Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada massa bumi. Periode rotasinya 16 jam, sedangkan revolusinya 164,8 tahun. Asteroid disebut juga dengan planet minor atau planetoid yang mengisi ruangan di antara Mars dan Jupiter. Di dalam tata surya terdapat 100.000 buah asteroid yang ukurannya antara 2-750 km persegi. Strukturnya tersusun dari batu, karbon, dan logam. Asteroid juga mengorbit matahari. Komet dinamakan juga bintang berekor, merupakan benda langit yang garis edarnya sangat lonjong, sehingga jarak ke matahari kadang-kadang dekat, tapi seketika juga sangat jauh. Komet terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur es, metana, dan amonia. Susunan komet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inti komet, yaitu bagian yang berukuran lebih kecil, padat, dan tersusun dari debu dan gas. Koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti, dan ekor komet, yaitu bagian yang berukuran lebih panjang. Arah komet selalu menjauhi matahari dikarenakan karena dorongan dari matahari. Benda lainnya adalah meteoroid. Meteoroid merupakan batu atau puing-puing logam yang mengandung besi. Meteoroid memiliki lintasan tertentu dan bergerak bebas di angkasa. Kecepatan meteoroid sangat tinggi. Jika meteoroid habis terbakar oleh atmosfer bumi, maka disebut meteor. Dan apabila tidak bisa habis terbakar oleh atmosfer dan bisa jatuh ke bumi, disebut meteorit. Jadi, jika masih di luar angkasa namanya meteoroid, ketika terbakar habis di atmosfer meteor, dan ketika bisa jatuh sampai ke bumi disebut meteorit. Satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain. Misalnya, satelit mengorbit planet. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Bulan merupakan satelit alami. Bulan mengorbit planet bumi. Hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Dari gambar kalian mengetahui bahwa orbit planet berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Perihelium merupakan jarak terdekat planet dari matahari dan aphelium merupakan jarak terjauh planet dari matahari. Nah, bunyi hukum Kepler, orbit planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus. Hukum Kepler 2 menyatakan garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika waktu planet untuk berevolusi dari garis A, B, C, D, dan EF adalah sama, maka luasan AMB, luasan CMD, dan luasan EMF besarnya adalah sama. Hal ini dikatakan bahwa semakin dekat matahari, maka planet berevolusi semakin cepat, dan semakin jauh dari matahari, revolusi planet semakin lambat. Hukum 3 Kepler menyatakan kuadrat skala revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Kalian perhatikan persamaan berikut. Jadi kita membandingkan dua planet yang sedang berevolusi. T1 menyatakan skala revolusi planet yang pertama, T2 skala revolusi planet yang kedua, D1 merupakan jarak planet yang pertama ke matahari, dan D2 merupakan jarak planet yang kedua ke matahari. Persamaan ini biasanya digunakan untuk menentukan
periode revolusi, maupun jarak rata-rata planet ke matahari. Berikutnya kita bahas bumi. Bumi merupakan salah satu planet atau satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki penghuni. Sebagian besar ditutupi oleh air sehingga terlihat kebiru-biruan. Bentuk bumi bulat, agak pepat pada kedua kutub dan mengembang pada bagian khatulistiwa. Bumi memiliki garis lintang utara dan garis lintang selatan. Garis lintang 0 derajat pada khatulistiwa. Garis bujur 0 derajat berada di kota Greenwich, Inggris. Kemiringan sumbunya 23,5 derajat. Rotasi dan revolusi bumi. Rotasi merupakan perputaran bumi pada porosnya, dan revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Periode rotasi merupakan waktu yang diperlukan untuk berputar pada sumbunya satu kali putaran. Perputaran ini mengakibatkan satu pergantian siang malam, perbedaan waktu di bumi karena garis bujurnya berbeda, gerak semu harian matahari, bentuk bumi yang menggembung dan pepat pada kedua kutubnya, dan 5 perubahan arah angin di khatulistiwa. Bagian yang terang merupakan bagian yang terkena matahari dan bagian yang gelap merupakan bagian yang tidak terkena matahari. Kita bahas gambarannya satu persatu. Yang pertama, rotasi bumi mengakibatkan pergantian siang dan malam. Bagian yang terkena sinar matahari atau menghadap sinar matahari mengalami siang dan bagian belakangnya mengalami malam. Perbedaan waktu ini terjadi karena perbedaan garis bujur. Setiap selisih 15 derajat bujur selisih 1 jam. Gerak semu harian matahari. Matahari terlihat terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Bumi menggembung di bagian khatulistiwa dan pepat di kedua kutubnya. Perubahan arah angin ini terjadi belahan bumi selatan angin berbelok ke arah kiri dan belahan bumi utara angin berbelok ke arah kanan. Adapun periode revolusi merupakan satu kali putaran planet mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari selama 360,5 hari atau dinamakan 1 tahun Masehi. Terjadinya pergantian musim di bumi, terlihatnya rasi bintang yang berbeda setiap bulan, terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam, serta gerak semu tahunan matahari merupakan akibat dari revolusi bumi. Pergantian musim ini lebih mudahnya bisa kalian lihat pada tabel. Di bagian belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian musim yang berbeda. Rasi bintang ini akan terlihat berbeda ketika bumi menghadap pada langit yang berbeda. Perbedaan lamanya siang dan malam sangat terlihat jelas jika kita berada lebih tepatnya pada kutub bumi, utara maupun selatan. Gerak semu tahunan matahari. Terkadang matahari berada tepat di atas khatulistiwa, yaitu pada 21 Maret dan 23 September. Adapun 21 Juni matahari terlihat agak condong ke utara dan 22 Desember matahari terlihat agak condong ke selatan. Rotasi dan revolusi bulan. Seperti kita tahu bahwa bulan merupakan satu-satunya satelit yang mengelilingi bumi. Skala rotasi dan revolusinya sama. Permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Posisi bulan, bumi, dan matahari mempengaruhi terjadinya pasang surut air laut. Fase-fase bulan bisa kalian lihat pada gambar berikut. Fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Bagian atas merupakan
skema terjadinya fase bulan, dan bagian bawah merupakan penampakan bulan dilihat dari bumi. Gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi dalam satu garis. Gerhana bulan hanya terjadi pada bulan purnama. Gerhana ini terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Kalian melihat bagian umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Bayangan penumbra adalah bayangan kabur atau remang-remang yang terbentuk selama terjadi gerhana. Nah, pertanyaan kita sudah terjawab. Bagaimana terjadinya gerhana bulan? Jawabannya adalah gerhana bulan terjadi ketika posisi bulan tepat di antara matahari dan bumi. Oke, materi kita sudah kita bahas. Sekarang saatnya kita untuk latihan soal. Nomor 1. Susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, meteorit, komet, serta asteroid yang mengelilingi matahari disebut. Nomor 2. Di antara orbit Mars dan Jupiter terdapat banyak ribuan benda kecil yang melayang, disebut. Nomor 3. Urutan lapisan matahari dari yang paling luar hingga lapisan paling dekat dengan inti adalah. Nomor 4. Bagian bulan yang menghadap bumi selalu sama. Hal ini disebabkan oleh. Nomor 5. Pernyataan yang salah tentang matahari adalah. Nomor 6. Perhatikan ciri-ciri berikut. Dapat menghasilkan cahaya sendiri, terdiri atas batuan yang membentuk sabuk, berada antara Mars Jupiter, dapat jatuh ke atmosfer. Ciri-ciri dari asteroid adalah. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Pengaruh rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor berapa saja ya? Nomor 8. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah selama. 9. Berikut ini adalah planet-planet yang termasuk anggota planet dalam adalah. Nomor 10. Pernyataan berikut perhatikan. Pernyataan yang benar mengenai planet bumi adalah. Sekarang kita tiba pada soal uraian, kerjakan dengan lengkap ya. Jelaskan pendapatmu mengapa matahari menjadi pusat tata surya dan dikelilingi planet-planet. Nomor berikutnya, gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat terjadinya gerhana matahari. Berikutnya, sebutkan 3 hal yang kamu pahami tentang komet. Ada beberapa dampak terjadinya perputaran bumi mengelilingi matahari. Sebutkan minimal 3. Perubahan bentuk bulan terjadi setiap harinya. Jelaskan bagaimana terjadinya fase bulan sabit dan fase bulan cembung. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe, klik like jika kalian menyukai, dan berikan komentar agar video saya lebih bagus lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.